Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Kita masih akan membahas tentang retorika, dan tinggal 2 atau 3 video lagi kita akan menyelesaikan perkuliahan kita tentang retorika. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam retorika, yaitu tentang kesalahan-kesalahan fatal yang sengaja atau tidak sengaja terjadi ketika kita berretorika. Kita juga akan membahas bagaimana cara menghindari kesalahan-kesalahan fatal itu. Jadi begini, setiap pembicara, bahkan yang paling pengalaman, paling handal sekalipun, itu bisa terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang justru bisa merusak isi pesan dari apa yang mereka sampaikan. Nah, tentu saja kita nggak mau ya melakukan kesalahan seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi, maka di video kali ini kita akan melihat apa saja sih kesalahan umum yang sering dilakukan ketika kita berbicara, entah itu kepada 1-2 orang atau kepada publik. Nah, lalu kita juga nanti akan bicara tentang bagaimana menghindarinya agar nantinya kita bisa berbicara dengan lebih efektif dan tentu saja lebih meyakinkan, tujuan kita tercapai, ya, pesan kita tersampaikan. Nah, ada beberapa kesalahan besar yang terjadi dalam retorika, dan contohnya itu poin 1, yaitu misalnya kita berbicara tetapi tanpa tujuan yang jelas. Jadi arah pembicaraan kita itu tidak jelas gitu. Kesalahan pertama ini, kesalahan yang sering dilakukan semacam ini, itu kerap terjadi pada banyak orang, bahkan pada pembicara yang handal sekalipun. Tentu teman-teman pernah kan ketemu atau mendengarkan orang yang sedang berbicara panjang lebar tapi tidak tahu sebenarnya apa yang mau dia sampaikan, apa sih inti pesannya. Nah, dalam situasi itu kan pembicaraan menjadi membingungkan, dan kita kemudian yang mendengarkan, sebagai pendengar kita kehilangan minat, kita bosan mendengarnya. Maka teman-teman pastikan sebelum teman-teman itu berbicara, pastikan sudah tahu dengan jelas apa sih yang teman-teman ingin sampaikan. Maka sebelum berbicara, cobalah merenungkan beberapa pertanyaan yang harus teman-teman temukan dulu jawabannya secara definitif. Pertama, apa tujuan utama saya berbicara? Mau apa kita sebenarnya? Kedua, apa sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens? Apa pesannya yang definitif? Kemudian yang terakhir, yang tidak boleh dilupakan, apa yang saya harapkan dari audiens atau yang akan terjadi dalam diri audiens setelah mendengarkan saya. Jadi dari tiga tujuan ini tadi, teman-teman ketika berbicara kemudian selalu orientasinya pada tujuan dan pesan yang akan disampaikan. Jadi teman-teman tidak terjebak pada gaya bicara, tidak terjebak pada pesona dalam berbicara, tidak. Tetapi 3 ini dulu. Itu ya. Itu untuk menghindari kesalahan pertama, berbicara tanpa tujuan yang jelas. Kesalahan yang kedua adalah orang seringkali ketika berbicara dia tidak sadar menggunakan bahasa yang terlalu spesifik atau terlalu kompleks yang tidak bisa dipahami oleh para pendengarnya. Jadi menggunakan bahasa yang terlalu kompleks itu maksudnya rumit gitu ya. Nah, retorika yang baik itu tidak hanya menyampaikan ide, tapi juga bagaimana ide itu kemudian juga mudah dipahami oleh pendengarnya. Jadi kan nggak bisa egois ya seorang pembicara itu. Dia berbicara hanya untuk dirinya sendiri, tidak kan? Dia harus berbicara untuk orang lain. Maka menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau terlalu rumit, terlalu spesifik di bidang tertentu yang tidak dipahami oleh pendengarnya yang mungkin adalah orang-orang awam, maka hanya akan membuat si pendengar atau audiens ini menjadi bingung dia ngomong apa sih. Dan yang paling parah, audiensnya ini merasa diremehkan, tidak dihargai, dianggap bodoh, dianggap kalah pinter dan sebagainya itu. Maka teman-teman, sebagai gantinya gunakan bahasa yang sederhana
dan langsung mudah dipahami. Pilih diksinya gitu ya, pilih kata-kata yang mudah ditangkap oleh semua orang yang bahkan tidak menguasai bidang yang sedang Anda menjadi ahli di situ. Hindari istilah-istilah yang memang tidak perlu, ya, gunakan secara efektif, hemat kalimat, hemat kata, dan tentu saja bahasa yang teman-teman gunakan ya tetap harus sopan ya, dan profesional, tetapi juga sederhana, sehingga akan membantu audiens untuk lebih cepat menangkap pesan yang disampaikan. Bahasa yang menggunakan kalimat majemuk biasanya akan membosankan. Kalimat yang terdiri dari 2 atau 3 ide dalam satu kalimat. Gunakan saja kalimat sederhana, simple sentences. Kemudian kesalahan lain ketika sedang berbicara adalah banyak pembicara itu mengabaikan audiens. Jadi salah satu kesalahan terbesar dalam retorika adalah mengabaikan pendengarnya gitu, seolah-olah pendengar itu tidak penting. Nah, teman-teman bisa saja orang pintar punya argumen yang sangat kuat, tetapi jika teman-teman tidak memperhatikan, tidak peduli atau care pada pendengar teman-teman, audiens teman-teman, maka pesan teman-teman bisa saja tidak sampai atau bahkan tidak bisa diterima. Sebagai pembicara, teman-teman harus memahami audiens dengan menyesuaikan cara bicara teman-teman dengan mereka. Ketika teman-teman berbicara di depan akademisi, teman-teman berbicara di depan karyawan, ketika teman-teman berbicara di depan pengusaha, atau teman-teman berbicara di depan anak muda, tentu akan menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Untuk itu teman-teman harus pastikan dulu apa yang sebenarnya audiens butuhkan dan biasa mereka lakukan dalam berbahasa. Apa yang menjadi minat para audiens, apa yang menjadi gaya bahasa audiens. Nah, hal-hal semacam itu harus teman-teman jawab dulu, harus dibereskan dulu, karena dengan memahami audiens, nanti teman-teman bisa memilih pendekatan yang paling efektif ketika berbicara. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering kali terjadi itu adalah terlalu banyak menggunakan kata-kata pengisi ya, atau filler words ya. Kata-kata pengisi itu seperti jadi sebenarnya anu dan sebagainya itu bisa membuat teman-teman terdengar tidak yakin, ragu-ragu dalam berbicara. Maka untuk menghindarinya, cobalah berbicara secara pelan saja, berikan waktu untuk berpikir, jangan sampai mulut lebih duluan daripada otak, sehingga teman-teman tidak perlu mengisi kekosongan dalam kalimat ketika sedang berbicara. Berbicara dengan kata-kata yang perlu dan efektif. Karena dengan percaya diri, dengan ketidakadaan keraguan gitu ya, dengan kepastian, itu akan menjadikan teman-teman menguasai atmosfer ketika berbicara. Nah, kesalahan lain yang paling sering terjadi adalah ketidakmampuan mengontrol tubuh. Jadi kadang-kadang bahasa tubuh ini ya kemana-mana gitu ya, nggak jelas gitu. Padahal ini kan mendukung apa yang teman-teman sampaikan. Komunikasi memang bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana kita menyampaikan ya kan. Jadi kalau bahasa tubuh ini memang efektif untuk membantu pesan tersampaikan, tapi kalau terlalu banyak maka akan menjadi sangat lucu untuk diperhatikan atau didengarkan. Dan ini semua dilakukan agar teman-teman terhindar dari kesan tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri biasanya ketika berbicara kan memang dia mudah sekali menatap ke bawah, mendongak ke bawah, tidak berani melihat mata atau menghindari kontak mata. Kemudian posisi tubuh tidak rileks gitu ya, gerakan menjadi tidak perlu. Nah, maka kuasai diri sebelum berbicara, coba berdiri tegak, lakukan kontak mata dengan audiens, dan gunakan gerakan tubuh yang bisa memperkuat pesan teman-teman. Nah, yang paling terakhir kesalahannya adalah ketika berbicara teman-teman terlalu spontan, tidak ada persiapan terlebih dahulu. Nah, ini yang paling bahaya, karena persiapan itu adalah kunci untuk menghindari adanya kesalahan dalam berretorika, dalam berbicara.
Tidak peduli Anda ini adalah seorang profesional, seorang yang pandai berbicara, tapi kalau tanpa persiapan, pesan Anda akan menguap begitu saja. Tidak ada artinya, membosankan, hanya jadi formalitas. Utamanya kalau sambutan-sambutan acara itu kan kelihatan sekali. Pastikan makanya, siapkan materi dengan baik, latihan berbicara, latihan artikulasi, pikirkan bagaimana cara mengatasi pertanyaan-pertanyaan tiba-tiba atau spontan, atau argumen-argumen yang mungkin akan menggugat, menentang argumen Anda. Semakin teman-teman siap, semakin teman-teman akan percaya diri, sehingga akan menjadi lancar dalam penampilan. Itulah teman-teman kesalahan fatal dalam retorika dan bagaimana cara menghindari kesalahan-kesalahan itu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.